betapa luar biasa apa yang diperankan oleh Mbah Hasyim Asy'ari sebagai seorang ulama yang memiliki eksistensi yang luar biasa di kala itu, dengan kondisi umat Islam menghadapi kolonial betul-betul tidak ringan. Tapi yang dahsyat menurut saya, Mbah Hasyim Asy'ari tidak kompromi dan menolak bintang-bintang penghargaan. Tentu kalau beliau menerima, otomatis itu akan menjadi pola kolonial untuk menyandra para ulama-ulama kita. Tapi Mbah Hasyim memahami fenomena itu. Akhirnya beliau tidak menerima tawaran penghargaan dari kolonial. Bahkan dengan tegas Mbah Hasyim Asy'ari mengumpulkan para kiai untuk menolak, melawan kolonialisme. Nah, sekarang ini banyak para kiai, baik kiai yang masih tawadhu maupun kiai yang sudah terang-terangan menunjukkan kealimannya secara publik dan bahkan memberikan pembenaran tentang pengakuan kealiman itu sebagai sebuah keniscayaan. Tidak apa-apa, wong itu bagian daripada trik dakwah, itu tidak persoalan. Tetapi yang menjadi persoalan, mereka sangat paham sejarah Mbah Hasyim Asy'ari, mengkaji karya-karya Mbah Hasyim Asy'ari, dan memegang sanad keilmuan Mbah Hasyim Asy'ari yang sampai ke beberapa tokoh. Tetapi mengapa mereka tidak meniru pilihan Mbah Hasyim Asy'ari untuk betul-betul terlibat dalam konteks intersubjektivitas, memiliki kepedulian, keberpihakan pada suasana umat yang menjadi korban eksploitasi, yang seharusnya para tokoh agama itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tentunya menjaga sumber daya alam negeri ini yang indah ini, yang subur ini. Tetapi para tokoh agama seolah-olah memang tidak berdaya menghadapi eksploitasi sumber daya alam oleh para kapital, oleh para pemodal yang nggak beda sebenarnya dengan dulu di era pra kemerdekaan, yaitu melibatkan pemodal-pemodal asing melalui VOC, dan kemudian juga mengeksploitasi sumber daya alam kita, dikeruk semuanya, dibawa ke negara kolonial. Selain itu, sumber daya manusia, kalau dulu di era kolonial itu seolah-olah terkooptasi, terintervensi, kolonial melakukan pembunuhan di mana-mana kepada masyarakat, bahkan memperkerjakan masyarakat dengan cara-cara mengeksploitasi tenaga kerja masyarakat pribumi, seolah-olah sumber daya manusia itu tidak berarti di era kolonial saat itu. Sekarang saya kira tidak jauh. Sistem kapital masih dikuasai oleh para pemodal yang cenderung asing, baik dari grup pedagang Arab maupun dari grup pedagang Cina, sama saja, meskipun saling menyalahkan antara dua komunitas ini, tapi sebenarnya sama saja, sama-sama mengeksploitasi sumber daya manusia
masyarakat pribumi sebenarnya. Cuman kalau pedagang Arab melalui bahasa agama, setiap transaksi selalu menyebut-nyebut nama Allah, kelihatan baik, tapi ingin mengambil sistem capital yang betul-betul dalam tanda kutip menjajah. Kalau Cina dengan sistem perdagangannya dengan pendekatan sosialisme, Arab punya muhibin, kalau Cina punya tenaga kerja dan kemajuan teknologi informasi yang luar biasa yang dimanfaatkan untuk instrumen sistem kapitalisasi global di negara-negara yang dianggap masih bisa dimainkan untuk bermain-main dalam sistem capital. Bedanya di Mbah Hasyim Asy'ari itu total football sebagai seorang ulama untuk memiliki sikap intersubjektivitas terlibat apa yang di hadapan beliau tidak menutup pandangan dan tidak menutup pendengaran untuk betul-betul terlibat dalam sistem pembebasan dan pencerahan di hadapan umat, di hadapan masyarakat pribumi. Itu era Mbah Hasyim. Sekarang mereka membaca sejarah Mbah Hasyim, mengikuti Mbah Hasyim, bahkan membaca karya-karya Mbah Hasyim, mengidolakan Mbah Hasyim Asy'ari. Tetapi mereka kurang total football sebagaimana sikap yang pernah diambil oleh Mbah Hasyim ketika berhadapan dengan kolonialisme. Pertanyaannya kan beda dulu dengan sekarang. Ya, secara istilah berbeda, tetapi sebenarnya ada tasabuh, ada keserupaan, meskipun pendekatannya berbeda. Kalau di era kolonialisme, pra kemerdekaan, mereka pendekatannya betul-betul kapitalisme, otoritarianisme, dan penguasaan. Nah, otoritarianisme mereka dengan sistem kekerasan, sistem kekerasan dengan persenjataan. Nah, sekarang otoritarianisme mereka dengan sistem kebudayaan. Kita tahu, meskipun mereka tidak dipahami oleh orang, para ilmuwan, para akademisi sebagai kolonialisme, di era sekarang ini banyak melalui ilmu pengetahuan untuk merendahkan masyarakat pribumi dengan menganggap pribumi sebagai kelas di bawah mereka. Apa yang berbeda dengan era kolonialisme pra-kemerdekaan? Sama. Mereka memainkan sistem capital. Banyak perusahaan-perusahaan pertambangan dan lain sebagainya yang membutuhkan capital besar itu melibatkan dua komunitas, Arab dan Cina. Sampai sekarang masih itu. Meskipun masyarakat pribumi sudah mulai ada yang bangkit, tapi lagi-lagi sistem kapitalisme itu merupakan sistem persaudaraan, sehingga hampir pribumi pun kalau sudah main capital itu juga nyaris atau kebanyakan mengabaikan sistem keberpihakan kepada masyarakat lemah, masyarakat yang memerlukan pembebasan dan pencerahan. Dan sekarang ini betul-betul dirasakan. Ada beberapa tujuan kolonialisme yang ketika kita pahami secara filosofi itu ketemu antara pra-kemerdekaan dengan sekarang ini yang notabene tidak menggunakan istilah kolonial dan tidak dikenal dengan istilah kolonial. Tapi serupa, meskipun tidak sama. Misalnya pra-kemerdekaan, kolonialisme itu mencari sumber kekayaan alam. Sekarang sama. Di era kolonial mencari kekuasaan dominan di berbagai bidang, ekonomi, politik, budaya, sumber daya alam, sumber daya manusia.
Itu sumber daya manusia pribumi banyak yang istilah Tempo itu menjadi korban sistem perbudakan spiritual. Itu Tempo yang mengatakan, saya hanya mengutip saja. Ini kan sebenarnya kalau para tokoh agama memiliki kepedulian yang kuat, ini tergugah tentunya. Sehingga muncul Mbah Hashim di era kemerdekaan ini. Meskipun berbeda sistemnya, kalau dulu melalui persenjataan, sekarang Mbah Hashim baru sekarang berhadapan dengan ilmu pengetahuan. Sangat lembut sekali, dan itu harus disadari. Pertanyaannya, apa iya? Oh iya, persekusi itu jejak-jejak digital masih mudah kita temukan. Pernyataan-pernyataan yang menganggap pribumi adalah kelas di bawah mereka juga masih mudah kita temukan. Sistem pernikahan menggunakan basis ras mereka, selain ras mereka nggak bisa ketemu dengan mereka kecuali dengan cara paksa atau membantah apa yang menjadi aturan mereka. Terus kemudian ceramah-ceramah mereka, glorifikasi mereka terhadap leluhur mereka. Bahkan mereka sudah berani membuat lagu nasional mereka yang notabene berbeda dengan lagu nasional kita yang ada di negeri ini. Ini kan beberapa indikasi, termasuk indikasi pembelokan para pahlawan kita yang diarahkan ke arah sebagai generasi para leluhur Pak Alwi, katakan begitu. Dan banyak ceramah-ceramah jejak digital yang masih bisa diikuti itu. Para kiai nggak sadar ini. Nah, mereka taunya membaca kitab, menjelaskan isi kitab, tetapi ada sesuatu yang memang memerlukan keterlibatan para kiai, para tokoh agama untuk betul-betul menjaga umat dari hal-hal yang menyerupai kolonialisme, hal-hal yang dibungkus dengan rapi melalui ilmu pengetahuan, tetapi sebenarnya merendahkan martabat dan harkat kita sebagai masyarakat pribumi. Mereka nampak menyebarkan agama sendiri dan ideologi sendiri, ideologi hadramautism misalnya. Tentu kita tidak ingin mengajak kebencian dalam konteks ini, tetapi kita ingin membangun keadilan, kemanusiaan, kesetaraan yang sama antara mereka dengan kita untuk menjaga komitmen kita sebagai warga negara. Jangan menciptakan kelas, jangan ada hegemoni. Nah, sebenarnya ini aja kok yang ingin kita lakukan itu. Bukan malah beberapa tokoh agama dari kiai justru malah menguatkan glorifikasi mereka, menguatkan interpolasi mereka, menguatkan sistem hegemoni mereka, menguatkan sistem kelas yang mereka ciptakan, yang merendahkan pribumi, seolah-olah memang kita itu nggak ada apa-apanya di depan mereka. Akibat kolonialisme ini, rakyat Indonesia mengalami penderitaan dan kesengsaraan dalam segala aspek kehidupan. Kurang merdeka. Sekarang masih banyak muhibin-muhibin yang nyaman dalam hegemoni mereka. Meskipun kita menggunakan 1000 cara untuk membangkitkan mereka, membangun eksistensi kekhalifahan mereka sebagai khalifatullah fil ardi, berat. Justru seolah-olah peringatan ini dianggap ancaman bagi mereka. Sementara kita menyampaikan dengan ketulusan, tidak ada unsur kebencian, hanya pelurusan sejarah, dan hanya ingin membangun eksistensi kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Jangan ada atas nama kenasaban. Nabi sendiri sudah sangat benci sebuah kaum yang hanya mengunggulkan nasab. Karena ajaran Nabi itu sudah sangat tegas, inna akramakum indallahi atqakum.
Udah jelas kullukum min Adam wa Adam min turab. Udah jelas ini sebuah pendidikan kesetaraan yang luar biasa yang harus dikedepankan dalam ruang-ruang dakwah dari satu panggung ke panggung yang lain. Tetapi ini itu betul-betul sulit kita hentikan. Kecuali memang harus terpaksa dengan munculnya tesis kayak Imaduddin Utsman, terpaksa dengan penguatan-penguatan gerakan yang seirama dengan tesis kayak Imaduddin Utsman dengan target kemanusiaan, keadilan dan persamaan. Oleh karena itu, karena kita nggak ingin memunculkan kebencian, sebenarnya mereka itu adalah objek dakwah, bukan musuh. Objek dakwah yang perlu disadarkan karena akan mengorbankan umat Islam di Nusantara ini, di Indonesia ini, di negeri ini. Sehingga kita tetap baik dengan kaum-kaum yang hegemonik ini, yang ingin menciptakan kelas ini, kita tetap baik, tapi kita berharap ini dihentikan. Karena ini perbuatan yang tidak baik atas nama Islam. Dan para tokoh agama, kiai-kiai yang masih mendukung hegemoni dan sistem kelas sosial mereka, betul-betul memahami untuk mengikuti ajaran Mbah Hasyim Asy'ari yang betul-betul anti kolonialisme, yang betul-betul ingin mengangkat harkat dan martabat umat manusia, yang betul-betul terlibat di tengah masyarakat, umat. Bahkan ibaratnya meskipun berbeda dengan sistem kapital atau kapitalisme yang di situ digerakkan oleh sistem kolonial. Kiai, pengikut Mbah Hasyim Asy'ari harus tegas. Yang heran, orang banyak tokoh agama merasa mengikuti Mbah Hasyim Asy'ari, tapi di depan mata membiarkan ada sistem hegemoni yang dilakukan oleh kelompok tertentu terhadap masyarakat, terhadap umat. Ada sistem kelas yang dilakukan oleh kelompok tertentu terhadap umat, terhadap masyarakat. Ada sistem pembungkaman, ada kedustaan, ada pembelokan sejarah di depan mata. Tapi dibiarkan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Justru yang mengejutkan malah sebaliknya. Mereka-mereka yang mengkritisi fenomena ini karena betul-betul sudah menyerupai kolonialisme melalui sistem ilmu pengetahuan, yang mengkritisi ini justru malah dibenci oleh beberapa tokoh atau kiai. Ini kan ironi. Gerakan-gerakan kritis yang mengkritisi fenomena-fenomena yang menyerupai kolonialisme itu adalah bagian bentuk keterpanggilan, keterlibatan yang seharusnya menjadi penyadaran dan betul-betul didukung. Kalau tidak berani secara langsung melakukan sendiri, paling tidak mendukung atau mendoakan langkah-langkah yang membebaskan dan mencerahkan yang kritis terhadap segala tindakan atau upaya yang menyerupai kolonialisme. Hanya yang membedakan era pra-kemerdekaan dalam bentuk persenjataan, kekerasan, era pasca kemerdekaan sekarang ini dalam bentuk ilmu pengetahuan dan agama. Sebenarnya itu yang tadi saya katakan, mengikuti jejak dari Mbah Hasyim sebenarnya bisa kita telusuri prinsip dari Mbah Hasyim Asy'ari. Kalaupun tidak langsung dari apa yang beliau sampaikan yang bisa saya paparkan di sini, atau tidak langsung yang mengutip dari karya beliau, paling tidak ini menjadi bagian daripada hasanah keilmuan
yang berada dalam lingkungan tradisi Mbah Hasyim Asy'ari yang juga notabene telah ditulis oleh sosok ulama yang menjadi ikon bidang kajian aturos di Nusantara ini, yaitu Al-Alamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari Asy-Syafi'i. Ini saya temukan di Nasha'ihul Ibad. Setidaknya apa yang dilakukan Mbah Hasyim itu memiliki relevansi, korelasi makna dengan apa yang ditulis oleh Mbah Nawawi Al-Bantani di kitab Nasha'ihul Ibad. Saya menemukan sebuah teks yang betul-betul menguatkan prinsip yang seharusnya dilakukan oleh para tokoh agama, tentu di lingkungan Nahdlatul Ulama yang telah mengambil ikon kajian aturos melalui sanad Mbah Nawawi Al-Bantani. Dijelaskan, man asbaha la yanwi zulma ala ahadin ghufira lahu ma jana, wa man asbaha yanwi nusratal mazlum wa qada'a hajatil muslimi kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin. Kata la yanwi az-zulma itu kan ingin menekankan agar masyarakat itu sadar untuk tidak niat melakukan kezaliman. Juga kata waman asbahayan wi nusratal mazlum itu kan sebenarnya ingin menekankan bahwa seseorang itu setidaknya harus memiliki niat untuk menolong orang yang dizalimi. Itu. Maka ada teks berikutnya, ahabbul ibad ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnas. Hamba yang paling disukai oleh Allah adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Kata anfa'un nas linnas, ahabbul ibad anfa'un nas linnas, itu sebenarnya kan ingin menekankan bahwa kita itu sebagai manusia harus berupaya untuk bisa lebih bermanfaat untuk manusia yang lain. Afdhalul a'mali idkhalus sururi ala qalbil mu'min yatrudu anhu ju'an au yakshifu anhu karban au yaqdi lahu dainan. Bahkan di situ juga ditegaskan amal yang paling utama adalah memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang mukmin. Dia usir rasa lapar dari orang mukmin atau dia hilangkan kesusahan dari orang mukmin. Ini kan menekankan arti pentingnya intersubjektivitas kita, keterlibatan kita. Ini di kitab Nasha'ihul Ibad karya Mbah Nawawi Al-Bantani yang menjadi ikon, ulama ikon dalam kajian aturos di Nusantara. Ada sebuah istilah, al-mu'minuna haqqa. Siapakah mu'minuna haqqa itu? Imanan mutabiqan lil waqi'. Nah, ini kan sebenarnya dari ungkapan antumul mu'minuna haqqa, ay imanan mutabiqan lil waqi'. Nah, yang dimaksud mukmin sebenarnya itu adalah keimanan yang sesuai dengan fakta. Jadi orang mengaku iman tapi tidak sesuai dengan fakta. Nah, bagaimana iman yang sesuai dengan fakta itu? Ya bagaimana dalam kehidupan real nyata di hadapan kita ini orang-orang itu ya betul-betul minimal ada instrumen untuk percaya rukun iman 6 itu. Sehingga nggak perlu takut-takut kualat yang diiringi dengan nggak perlu takut kualat dari ancaman orang-orang yang tidak berbuat baik. Nggak perlu takut kualat dengan orang-orang yang tidak punya minat untuk membebaskan dan mencerahkan. Nggak perlu takut kualat dengan orang-orang yang suka berkata-kata kotor, menggunakan bahasa agama untuk membesarkan dan mengagungkan komunitas mereka sendiri, sementara mereka melakukan hal-hal yang sangat eksploitatif, merendahkan, dan lain sebagainya. Ini menarik kalau kita ingin ikut Mbah Hasyim Asy'ari ya, kita betul-betul harus membebaskan dan mencerahkan dengan eksistensi kita
Kita itu betul-betul terlibat di tengah masyarakat menghadapi kalau dulu dengan istilah kolonialisme, kalau sekarang dengan istilah hal-hal yang menyerupai kolonialisme, meskipun secara teknik prosedural berbeda. Tadi saya katakan kalau era kemerdekaan dengan cara anarkis, kekerasan, persenjataan. Kalau era pasca kemerdekaan, era sekarang dengan ilmu pengetahuan dan agama. Oh, ini yang paling berat karena lewat agama. Semua orang akan mengukur apa yang dilakukan oleh mereka yang eksploitatif itu adalah atas dasar agama, padahal justru bertentangan dengan nilai-nilai keutamaan dan kebenaran yang diajarkan oleh agama. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.